Ternyata banyak banget yang suka sama pembahasan sains dari anime Dr. Stone ini. Dan karena itu aku lanjutin aja untuk bikin videonya per episode. Ya hitung-hitung ini sebagai review aja sih. Jadi buat persiapan sebelum kita nonton Dr. Stone yang season 2 besok pertengahan Januari. Langsung aja kita bahas sains di Dr. Stone episode ketiga. Oke. Sakti juga si Tsukasa ini. Dia bisa tahu kalau itu asam nitrat cuman dari bau dari tetesan itu. Padahal itu susah banget loh. Seenggaknya kalau buatku itu beneran susah. Tapi mungkin kalau untuk orang-orang yang suka kimia gitu atau orang yang sering eksperimen kimia, mungkin mereka bisa mengenali asam nitrat sendiri itu sebenarnya termasuk di golongan asam yang berbahaya. Jadi kalau kena tangan itu bisa menyebabkan luka bakar dan kalau kehirup juga bisa mengganggu pernafasan. Tapi kalau kadar asam nitratnya itu rendah, ini tadi aku baru aja searching, kadar asam nitrat dari kelelawar yang ada di gua itu sekitar 12-30%. Nah, kalau di konsentrasi segini ternyata emang nggak terlalu berbahaya. Tapi kalau lama-lama juga bahaya juga tetepan. Terus di sini juga ada informasi ketika asam nitratnya ini kena ke tangan Tsukasa, warnanya berubah jadi kuning. Nah, itu juga salah satu sifat dari asam nitrat. Jadi si asam nitrat ini bereaksi sama apa ya? Aku kurang paham sebenarnya. Aku baru aja searching tadi, namanya beta karoten di tangan dan cairannya bakal berubah jadi kuning. Jadi untuk hal ini bener juga yang ada di anime ini. So untuk hal ini dimana si Tsukasa ini mengenali asam nitrat dari tetesannya ke tangan dan baunya ini bener. Hanya saja untuk mengetahuinya ini pasti harus punya pengetahuan kimia. Kalau cuman sekedar awam gitu ya susah. Berarti juga bisa kita simpulin kalau si Tsukasa ini ya lumayan pinter juga kayaknya loh. Soalnya kalau aku sendiri itu aku nggak bisa kayak gitu. Oke. Oke, untuk bagian ini jujur aja aku nggak paham. Aku ngerti kalau di sini itu si Senku ngejelasin tentang reaksi memecah batu dari cairan itu tadi itu terjadi secara bertahap dan merambat gitu, nggak bisa langsung biar pecah semua gitu. Tapi aku nggak paham ini kayak gimana dan kata Senku sendiri ini juga masih hipotesis aja dia. So ya gitu. Panahnya kecepatannya sampai 200 km per jam. Ini cepet banget loh. Tapi aku nggak tertarik sama gimana si Tsukasa ini nangkep panahnya karena itu jelas fiksi. Aku justru lebih tertarik tentang gimana caranya si Senku ini tahu kalau kecepatannya 200 km per jam. Gimana coba? Kan gak ada alat ukurnya. Sebenarnya sih kecepatannya bisa diperkirakan lewat konversi energi. Jadi dihitung dari energi potensial tarikan panahnya, terus dikonversi jadi energi kinetik dari si panahnya ini. Nah tapi ini ya sama aja, soalnya kalau mau ngitung energi potensial pas ketika narik panah, ini butuh tahu elastisitas busurnya berapa dan lain-lain. Jadi yang nggak masuk akal banget untuk si Senku ini tahu berapa nilai kecepatannya. Kecuali ini cuman kira-kira atau mungkin kalau ini akurat, berarti si Senku ini emang jenius banget. Oh, nanda Senku? それは6分岐。今日の出から35,970秒。分岐で時刻から現在地が測れんだが。Oke, sextan. Sextan ini adalah sebuah perangkat astronomi yang fungsi utamanya adalah mengukur sudut antara dua buah objek. Nah, dari hasil sudutnya ini nanti kita bisa tahu koordinat suatu posisi. Atau kalau bandingin posisi matahari dan horizon, nanti bisa ketahuan sudutnya dan dari situ kita bisa tahu, bisa memperkirakan waktu terbitnya ini udah berapa lama gitu loh, jamnya udah berapa gitu. わかったぞ。現在地は北緯35度19分。
合計139度32分だ。 Ada ya orang bisa inget posisi koordinat suatu lokasi gitu. Ini dia inget loh ya, bukan ngukur. Soalnya kan tadi kayak dibilang sextannya itu dia nggak akurat. Jadi ini dia inget, luar biasa. 1000年も腐らず無事だとは、さすが神様。まあ、とにかく、そういうのじゃないか。いや、まあ、大仏は聖堂だからな。科学的に腐んねえっつうだけだが。 Oke, nah ini sempat aku singgung di video reaksiku, video pembahasanku yang di episode pertama. Jadi ketika manusia itu hilang dari bumi, kemungkinan besar bangunan-bangunan yang udah dibangun sama manusia itu bakal hancur. Yang gak hancur itu cuman beberapa aja yang terbuat dari logam-logam yang dia gak mudah bereaksi sama lingkungan. Contohnya ya kayak patung Buddha ini yang ternyata dia terbuat dari perunggu. Jadi setelah 3700 tahun dia masih dalam kondisi yang baik gitu. ことに火山大国でな、温泉地まで来さえすりゃ火薬の原料である硫黄が取り放題のバーゲンセール。 Nah di sini si Senko sama temen-temennya mau ngambil sulfur atau belerang untuk bahan bikin mesiu. Nah ini bener banget karena mesiu pada dasarnya itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada sulfur, terus ada karbon, terus yang ketiga adalah kalium nitrat. Sulfurnya bisa dapat dari belerang di gunung itu, terus karbonnya gampang lah dari arang apa gitu, pokoknya gampang. Terus kalau kalium nitrat ini bisa dibikin dari asam nitrat yang sebelumnya didapat pas di gua. Gitu, simple banget sebenarnya kok untuk bikin sebuah mesiu. Yang susah itu prakteknya, tapi karena ini adalah film ya praktek itu bukan jadi sebuah masalah gitu. So, untuk kesimpulannya episode ini banyak benernya juga, ya banyak bener lah. Hanya saja butuh skill dan kemampuan tinggi untuk bisa melakukannya. Contohnya kayak itu tadi, si Tsukasa bisa tahu asam nitrat dari warna sama bau, terus juga ngukur kecepatan panah dan lain-lain. Anyway, ini episodenya keren banget dan sepertinya akan jadi lebih keren juga di episode selanjutnya. Kalau misal teman-teman tahu ada yang keliru dari penjelasanku, boleh banget untuk tulis komen di bawah biar nanti aku benerin dan kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Bantu subscribe, komen, dan share biar kita bisa lanjut lagi ke episode selanjutnya, episode keempat. Thank you!